Nah, itu saya klarifikasi sama Kiai Muhsanuddin soal sanad tarekat Habib Lutfi dalam Sadiliyah. Jadi Habib Lutfi itu kan mursidanya itu rancu atau bahkan menurut kakak angkat saya itu munqati wa maudhu. Saya ragu sejak awal itu. Jadi munqati wa maudhu menurut kakak angkat saya, tapi kalau saya rancu 1000% lah. Oh, 1000% malah. Nah, jadi yang pertama dijelaskan saya sama Gus Muson kemarin bahwa Syekh Muhammad Abdul Malik, Sayyid Abdul Malik bin Ilyas ini yang benar bukan bin Yahya. Sekarang di bin Yahya kan oleh di buku ini bin Yahya bin Yahya. Ini Ilyas jelas. Harusnya Ilyas bin Ali Dipowongso. Bin Dipo Anom, bin Diponegoro. As-Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Nah, ini dibelokkan. Kalau kayak gini pertanyaan saya, sampai apa enggak fatihahnya ke Mbah Malik? Ini yang paling berbahaya, mohon maaf. Di daerah Provinsi Banten, itu sekarang ada seorang mantan preman yang memang diangkat untuk menjadi mata-mata di sekitar rumahnya Kiai Haji Maduddin Usman sana. Innalillahi wa inna ilaihi Dan saya pesen, tolong Kiai Haji Maduddin Usman di backup secara nyata oleh PWI dan kawan-kawan lainnya, karena ini akan menggunakan ilmu preman lagi, tidak ilmu persekusi PKI ya, Kiai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam channel ini, channel yang mencerdaskan umat. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Alhamdulillah. Saya teringat waktu masih kecil, Gus. Sholawat Arwaniyah ini masih kecil dulu. Saya dulu tuh juga pernah nyantri di Kudus. Alhamdulillah. Jadi kan Kudusnya mana, Gus? Kudus saya berpindah-pindah ya. Oh, gini. Jadi kadang saya di Kecamatan Bae. Oh, Bae ya. Situ. Kadang di Kaliwungu. Kadang di rumah guru saya di lereng Gunung Muria, Kiai. Jadi guru saya itu adalah sahabat seperjuangan Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Kiai Hasan Mangli yang masih hidup. Ya, Magelang ya, Magelang. Mbah Kiai Hasan Mangli Magelang. Jadi Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Hasan Mangli Magelang ya. Kemudian guru saya itu dulu itu ngaji tafsir Qur'annya itu di Mbah Kiai Mawardi Padurenan. Padurenan daerah mananya? Perbatasan antara Kudus dan Jepara. Oh. Jadi satu-satunya ulama yang tidak pernah dihukum Mbah Mawardi Padurenan, yang tidak pernah dipukul kalau salah ngaji gitu loh, Kiai. Dulu kan begitu toh. Yang tidak pernah dipukul sama Mbah Kiai Mawardi itu guru saya. Yang bagian juru masaknya. Tanya sama ibunya Mbah Kiai Mawardi Padurenan. Ibunya Mbah Mawardi kan masih hidup. Jadi khidmah di dalamnya yai. Dipilih sama guru untuk hikmah. Kenapa? Karena guru memandang beliau tidak layak untuk diajar. Oh. Karena ya dianggap hampir selevel gitu. Itu guru saya yang sering memberikan saya wejangan tentang sepenggal dua penggal ayat Al-Quran, tapi menambah keberanian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Penuh dengan hikmah dan barokah. Monggo dilanjut untuk sapa dan ini bahas apa dulu, Kiai? Ini kan serius tapi santai. Ini ada nanti yang agak serius kenceng, kadang kendor. Ini saya pengen bahas banyak, Kiai. Soalnya banyak teman-teman saudara-saudara yang ada tergabung di Naat Indonesia, Naat Jawa Tengah itu menitipkan juga. Dan bahkan saya pernah dengar berita dari wilayah Kudus, Jepara itu banyak makam-makam yang dihabibkan, diba'alawikan, Gus. Leres, Kiai, sangat benar. Jadi di Kudus itu saya sudah ketemu sama dua juru kunci, ya. Ini Kudus dulu berarti, Kiai. Di Kudus itu ada dua duriat Sunan Kudus, jalur Sayyid Amir Hasan, Sunan Nyamplungan, Karimun Jawa, Jepara. Nah, itu memiliki keturunan di Kudus itu yang namanya Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin itu
Dzurriyyat Sunan Kudus jalur Said Amir Hasan yang ke-8. Nanti tak bacakan nasab biologisnya bisa. Siap. Dan bukan Ba'alwi Kiai. Jadi jangan dicuri Ba'alwi, tapi Al-Qudusi, Dzurriyyat Sunan Kudus. Aman sudah diba'alawikan atau belum? Alhamdulillah belum. Karena juru kuncinya ya bagaimana ya, tidak mau dipaksa untuk diba'alwikan. Alhamdulillah. Saya kemarin habis ngobrol sama juru kuncinya agak lama. Saya juga sebelum kesini 3 hari yang lalu ziarah ke Mbah Syekh Muhyiddin. Jadi Syekh Muhyiddin itu makamnya ada di belakang PT Pusaka Raya Jati Kulon, Kenceng atau Kenceng, itu yang dekat terminal Kudus itu Kiai. Yang arah Tanggulangin Demak itu. Nah, di situ ada Pusaka Raya Pusat di Jati Kulon. Kemudian ke barat belakang Pusaka Raya persis itu ada makam Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin itu adalah Dzurriyyat Sunan Kudus dan beliau mursyid 4 tarekat Kiai. Tarekat apa saja? Tapi bukan Ba'alwi ya. Yang penting tarekatnya bukan Ba'alwi gitu. Tarekat Kubrowiyah. Kalau saya seingat saya ini manuskripnya dibawa Kiai Abdul Hanan Ihsan Bangkalan. Pak Kiai Hanan mursyid 4 tarekat Pak Kiai Hanan Sendang Dejeh itu Kecamatan Lebeng Madura. Saya sudah sampai sana. Oh, sudah sampai sana. Termasuk apa ya Kiai ya? Tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, kemudian Samaniyah Kiai. Yang satunya saya lupa, Sadiliyah atau Satoriyah atau apa. Tapi yang ada manuskripnya Kiai Abdul Hanan Ihsan. Ada nih, kawan-kawan tahu ke beliau berarti. Dan saya menyesal karena sekudus nggak ada yang mewarisi sanad tarekat itu Kiai. Saya mursyid Qadiriyah, ya. Saya jalur dari Mbah Sobit, muridnya Mbah Romli Peterongan Jombang, mursyid saya. Jadi berhak berbicara seperti apapun dalam tarekat Qadiriyah, mutlak berhak. Kemudian saya mursyid Naksabandiyah, TKN. Kemudian saya mursyid Sadiliyah, jalur Jarkowiyah. Dari mana Sadiliyahnya? Dari Temanggung? Bukan, saya Sadiliyahnya saya dari kakak angkat Kiai. Kakak angkat saya orang Jogja. Namanya Sayyid Al-Haq Kamal, orang Bantul. Beliau dosen di universitas terkemuka di Jogja. Juga Sayyid Dzurriyyat Sunan Kudus juga, jalur Sunan Nyamplungan, Dzurriyyat dari Syekh Muhyiddin tadi yang makamnya mau diba'alwikan. Itu sampai debat kenceng sama juru kuncinya. Akhirnya setelah saya dekati juru kunci, saya bukakan manuskrip Kiai, saya bukakan sanad dari Bani Mbah Muhyiddin, ya nangis ya. Oh dia ternyata mbahku memang Dzurriyyat Sunan Kudus. Dulu diceritain sama siapa? Sama kakeknya Kiai. Tapi apa istilahnya? Beliau nggak yakin karena nggak ada data penguat eksternal. Begitu. Jadi yang pertama Mbah Muhyiddin itu sudah hampir Kiai. Hampir. Tapi alhamdulillah terselamatkan. Alhamdulillah. Jadi ba'alawisasi makam Nusantara itu nyata. Nggak hanya pepesan kosong ya. Enggak cuman isu sekedar di medsos. Jenengan bisa ya cross-check ke makam Syekh Muhyiddin di Jati Kulon, Dukuh Kenceng, belakang Pusaka Raya. PT Pusaka Raya. Pusat. Itu. Juru kuncinya pasti kenal baik. Bilang Maulana Ishak atau Chandra nama saya. Pasti kenal. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian, beliau asli namanya adalah Gus Chandra Muhammad Chandra Maulana Ishak. Jadi ini forum Bloko Suto terbuka tanpa tedeng aling-aling. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Beliau akan menyampaikan ini apa adanya. Tuduhan nanti 2023 pertengahan sampai akhir yang lalu itu sangat menasional, bahwa jenengan itu nama aslinya dikulik, bukan Maulana Ishak, itu Chandra namanya, tukang pijit dan lain sebagainya. Tapi ternyata di malam hari ini beliau mengaku siapa sebenarnya. Ya memang Muhammad Chandra Maulana Ishak. Gus, berarti ada emas panjenengan yang memiliki pesantren, dan memang duriah panjenengan ke atas itu ada yang berkecimpung dalam dunia dakwah ala pesantren. Begini ya, kalau keterangan kakek, makanya saya gabung ke Naat ya. Saya kepengen mendirikan Naat Kudus. Mohon didukung warga Kudus, termasuk mohon maaf warga Kudus ya. Makam dari kakek Sunan Kudus.
As-Sayyid Asy-Syarif Khalifah Husain Al-Jailani Al-Hasani Sudah. di desa Mertajasah Bangkalan sudah dialyamanikan kemarin, bukan Ba'alwi Kiai ya, tapi dikasih marga Al-Yamani. Itu kakek Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Khalifah Husain Sunan Mertajasa Sunan Mertoyoso, berdasarkan manuskrip Sunan Dalem Said Ibrahim Zainal Arifin, manuskrip yang dibawa Kiai Abdul Hanan Ihsan Madura, ketua LP3SN Naat Pusat, itu makamnya kan di Mertajasah Bangkalan, di belakang makam Syekh Khalil Bangkalan, jarak 200 meter. 2 tahun yang lalu saya sudah ziarah ke sana. Dan itu sudah Al-Yamani Kiai. Jadi kalau itu bayangkan, kalau itu jadi di asegafkan misalnya, atau dinyahyakan misalnya, ya warga Kudus kehilangan sejarah Kudus, jadi Ba'alwi, jadi Yahudi semua. Dengarkan wahai warga Madura, walaupun 2 hari yang lalu sampai sekarang ya, Kang Mas Rizik Syihab masih berada di Madura, keliling dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ya. Dengarkan ini beliau. Jadi begini Kiai, ini. Saya membawa pesan langsung dari Kiai Ilzamuddin, Ketua Naat. Pak Ilzam, Saya juga membawa pesan langsung dari Gus Muhammad Islah Al-Qudusi, Ketua LP3SN Naat Jawa Tengah. Isi pesannya? Isi pesannya yang pertama, jangan sekali-kali mengatakan Ba'alwi, Wali Songo itu Ba'alwi. Padahal hari Senin, berarti ya akad nih, sampai Senin, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu benar-benar menggebu-gebu bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Itu mohon maaf, itulah maka itu saya memberanikan saya harus ke sini karena saya membawa pesan dari Ketua Naat Pusat Alhamdulillah. Dan juga Ketua LP3SN Jawa Tengah bahwa jangan sekali-kali mengatakan Wali Songo Ba'alwi, karena itu Anda mengatakan Wali Songo Yahudi Askenazi. Berarti kurang ajar itu yang bilang begitu. Pembodohan sekaligus propaganda untuk membodohi umat. Penyesatan Kiai. Dengarkan para muhibin semua. Keras ini saya. Ini memang sudah pernah saya sampaikan di awal-awal bahasan tentang nasab ini bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan oleh dirampok Kiai. Bahasa-bahasanya seperti itu. Jadi begal nasab. Begal makam juga, begal sejarah makam, juga. Begal nasab, begal sejarah. Ya begal tarekat juga banyak. Begal tarekat, silsilah, sanad tarekat, ya, begal semua lah. Jadi justru inilah yang perlu kita ketahui semua, bahwa siapa yang menjadi begal sebenarnya. Nah, ini mohon maaf ya, biar jenengan-jenengan itu berbicara berdasarkan data. Ini adalah silsilah dari kakak angkat saya, bukan kakak biologis Kiai. Duriyat Mbah Muhyiddin dan Duriyat Sunan Kudus. Berarti sampai Rasulullah. Dan keluarga besarnya sudah terisbat di Maroko. Sudah tes DNA juga. Dari Nakoba Idris ya. Kerajaan Maroko Kiai. Jadi kakak angkat saya, yang memberikan saya kemursidan Sadiliyah Jarkowiyah, dan saya ditawari tarekat Satoriyah, tapi saya nggak mau, belum siap. Keberatan apa? Iya, karena itu tarekat Wali Songo Kiai, keikhlasannya harus luar biasa. Saya belum berani kalau Satoriyah. Kalau tarekat Wali Songo dulu tuh saya mengenal tarekat Kubrowiyah namanya, itu termasuk tarekat yang macam-macam, tapi oleh Ba'alawi mau diarahkan ke tarekat Alawiyah. Itu namanya perampok tarekat Kiai, perampok murid berarti. Gimana itu kok di mana-mana ngerampok gitu. Ini kakak angkat saya ya Kiai ya, saya bacakan nasabnya. Yang pertama, kakak angkat saya itu namanya Al-Haq Kamal bin Agus Kamal bin Kiai Satibi Pemalang bin Kiai Abdul Mu'id Pemalang bin Kiai Daim Pemalang bin Kiai Abdurrahman Wanarjan Pemalang bin Kiai Sadali bin Raden Usman Sunan Delik Miret Kebumen bin Sayyid Hambali, makamnya ini di sebelah Ki Ageng Selo. Gerobokan. Nggih, di Gerobokan dekat di komplek makamnya Ki Ageng Selo, dekat pintu Cungkok Ubah Ki Ageng Selo itu. Itu. Terus Sayyid Hambali, makamnya di Ageng Selo bin Sayyid Muhyiddin. Yang tadi di Kudus tadi, insya Allah berdasarkan manuskrip,
Di belakang bin Abdul Kohar bin Abdul Qadir Ki Gede ing Pekalongan. Ki Gede ing Pekalongan, makamnya masih ada. Masih ada. Kakak angkat saya tahu Kiai. Tapi sepertinya kalau nggak salah juga mau hampir dibaluikan juga. Karena di Pekalongan Kiai. Nggih, ada kerajaan di sana nggih. Wah, kerajaan apa itu? Istana. Istana apa itu Kiai? Istana tak kasat mata dan kasat mata. Masya Allah, la quwata illa billah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yeah. Bin Abdul Jali bin Ali Al-Azim Panembahan Setono Agung bin Sayyid Amir Hasan Sunan Nyamplungan, makam di Karimun, Jawa. Nah, Sayyid Amir Hasan ini adalah menantu dari Sunan Muria. Menantu Sunan Muria Dan Umar Said Sunan Muria. Dan putra dari Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus yang pertama. Begitu. Nah, Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus berdasarkan manuskrip Serat Walisana karya Sunan Dalem putra Sunan Giri bin Syarif Sabil Sunan Ngudung, makam ada di Demak. Walaupun meninggalnya di Mojokerto, kemudian dipilah dibawa ke sana. Bin Khalifah Husain Sunan Mertoyoso, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura Sunan Mertajasah. Jadi kampung Mertajasah sana ada. Jadi desanya Mbah Holil kan desa Mertajasah Kiai. Itu yang bangun kakeknya Sunan Kudus, dan saat ini makamnya mengenaskan. Seperti makam umum yang tidak terawat, kurang diperhatikan warga Kudus. Batu nisannya masih ori? Batu nisannya seingat saya pokoknya ada pelang al-Yamaninya dulu, di-al-Yamanikan. Tapi sekitarnya, misalnya kakeknya Sayyidina Holil, Sayyid Abdul Latif, Sayyid Asror, itu masih di sana, aman Kiai, di kompleks itu. Nah, Sayyid Khalifah Husain bin Syarif Ibrahim Malaka yang bergelar Sayyid Maulana Ishak, nama saya sama. Nah, jadi Syarif Ibrahim Malaka ini manuskripnya kalau nggak salah ada di Keraton Jogja. Pas darah apa yang mana? Yang sulit diakses itu loh Kiai. Karena ya tahu dulu kan diincar Belanda Kiai. Mau dibelokkan, mau dicuri, mau dirusak sama Belanda dan antek-anteknya. Ini sudah istat-naat ya Kiai ya? Nakobah Maroko Nah, Sayyid Maulana Ishak bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Sayyid Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zaid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamil Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan Asibti bin Sayyidah Fatimah. Jadi bukan Ta'alwi Sunan Kudus. Alhamdulillah. Berarti ini perlu diketahui oleh semua muhibbin khususnya umumnya umat Islam. Betul. Bahwa Mbah Sunan Kudus itu bukan Ba'alawi. Ini versi Naat yang sudah tembus ke Maroko ya, versi internasional. Jadi jangan sampai sekali-kali mencoba untuk diba'alawikan. Propaganda masif keliling yang dilakukan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini tidak akan berarti apa-apa. Insya Allah, karena masyarakat sudah cerdas semua. Amin. Saya ingatkan ya, jangan mengatakan Wali Songo Ba'alwi, karena itu artinya jenengan mengatakan Wali Songo Yahudi Askenazi. Jangan. Ya jenengan juga mengatakan Rasulullah juga Yahudi Askenazi, karena Ba'alwi kan mengatakan mereka lurus ke Imam Husain. Ini berdasarkan naskah Palembang, Gus. Jadi yang dipegang oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu berdasarkan salinan Samsul Zohiro, karya Muhammad Dia Syihab itu. Berdasarkan Vandenberg juga. Jadi akhirnya spekulasi lah nasab Wali Songo itu diba'alawikan secara membabi buta sampai sekarang ini. Padahal itu tidak tepat, nggak benar. Dan ini sudah uji DNA Kiai. Sudah banyak yang keluar sadah nasabnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ini kakak angkat saya. Nggih. Salah satu mursyid saya dalam tarekat Sadiliyah dan tarekat Satoriyah. Jadi para pemirsa semua, beliau Gus Maulana Ishaq ini memakai pakaian seperti ini karena sudah ada ijazahnya, nggih. Nggih, ini hirqah tarekat Kiai. Tarekat, nggih. Bukan untuk pamer atau kebanggaan, ini hirqah. Nggih. Libasul khirqah kalau Nggih. dalam kitab karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu ada kitab Burqah al-Musyikoh filibasil khirqah al-anikoh, ya kayak begini ini. Jadi dipasangkan pakaian kebesaran sufi torekoh. Yang penting mau tak baroh Gus. Saya bukan Ba'alwi nih Kiai. Kalau menurut saya hirqah Ba'alwi itu munqati Kiai. Sanatnya terputus. Sanat hirqahnya ya. Kenapa terputus? Karena mereka itu kan melewatkan, katanya kan Thariqatul Ajdad wal aba lil abna. Di kitab Al-Manhajus Sawi fi Thariqati Sada Ali Ba'alwi. Kan begitu. Tarekat Ba'alwiyah kan Thariqatul Ajdad wal aba lil abna. Dari kakek diturunkan ke ayah ke anak. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa Alwi bin Ubaidillah kan bukan dzurriyyah dari Sayyid Ahmad bin Isa. Di situ putusnya. Gitu. Jadi kemarin tanggal 25 Dzulhijjah Kiai, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Saya itu ketemu sama mursyid di Demak. Apa namanya? Disebutkan Kiai? Inisial nggak apa-apa. Inisial. Syekh dari tarekat TKN, namanya inisialnya AZ. Kemudian saya di tarekat TKN di daerah Sayung, Demak, Atesan Semarang itu. Namanya inisial LH. Kemudian saya tarekat di Pati, inisialnya F. Pati mana Gus? Pati Juwono Kiai. Juwono. Saya sudah keliling Pati. Saya jelajahi daerah Pati, tapi waktu itu belum sempat ketemu jenengan karena jenengan lahirnya tahun 89 nggih. Leres. Kelihatan lebih tua jenengan daripada saya. Leres ini berarti. Saya walaupun sudah tua tapi kelihatan semangat muda. Karena ya guru saya itu juga toreko semua menasehati saya, jangan boros-boros. Jadi ini taulangi Kiai ya. Saya dapat sanad hirqah ini dari Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani. Alhamdulillah. Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani dari Syekh Hisham Al-Kabani. Dari Syekh Nadim Al-Haqqani. Amerika yang keliling itu. Saya dapat hirqah ini, satu jalur itu. Terus kemudian saya dapat hirqah tarekat dari guru yang meluluskan saya tentunya. Dari misalnya Syekh Agung Suyitno Kuncoro Nganjuk. Beliau dari Kiai Haji Agus Salim Jepara Menganti. Kiai Agus Salim Menganti mendapatkan isyarat hirqah dari Mbah Sobib Jepara. Mbah Sobib dari Mbah Romli Peterongan Jombang. Jadi saya mursyid TKN jalur Mbah Romli. Di sanad jenengan benar-benar mutasil nggih. Insyaallah. Insyaallah. Sadiliyah saya Darqawiyah Kiai. Alhamdulillah. Dari jalur Aziz Asam Sunni Turki. Nah, inilah jika para pemirsa sekalian menanyakan kok pakainya begitu, memang ada sanad silsilah ijazah memakai khirqah seperti beliau ini. Jadi ya orang itu kan ya macam-macam ya, masalah baju kebesaran ya. Yang penting kan tidak menyebabkan kesombongan. Kalau Tarekat Ba'alawi itu menyebabkan kesombongan. Ya karena tadi Kiai. Jadi hasil Basul Masail Kiai bersama para mursyid tadi. Beliau sepakat, termasuk saya juga, ketika sebuah sanad tarekat itu bermasalah, mungkin munqati, mungkin maudhu, atau mungkin lain-lain, itu kebawahnya akhlaknya pasti bermasalah. Para setrum itu konslet betul. Karena Ba'alwi tarekat Alawiyah Yaman itu kalau dilewatkan Sayyid Alwi bin Ubaidillah kan nggak pernah dapat hirqah dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Aba An-Nafa. Nggak bisa. Mereka harus lewat jalur Imam Al-Ghazali atau Madian Al-Maghribi dari Syabul Qadir Al-Jilani. Tapi kenapa nggak kirim Fatihah ke beliau-beliau? Syekh Faqih Ilmu Qodam yang wajib itu. Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqih Ilmu Qodam. Ini cerita Kiai ya? Cerita ngalor ngidul bebas kan ini? Bebas, Jadi saya itu bersama organisasi PSN, Perjuangan Sejarah Nusantara, pusatnya di Jogja.
Jogja. Itu sahabat saya termasuk menginisiasi pendirian PSN. Nah, di situ kerjaannya itu kerjaan pasti, Kiai. Jadi yang pasti itu membongkar makam yang dibaalisasikan di lingkup bangsawan Kerajaan Jogja atau Mataram yang ada di Provinsi Jogja. Kemarin yang bongkar di makam Niti Analidrus itu ya PSN. Sebenarnya kerjasama sama Gus Tibio, Lasmono berarti kemarin itu sama Gus Yasir Arafat. Sama Pak Yasir Arafat. Oh, gitu. Jadi saya mendorong teman-teman PSN Jogja, terus kemudian minta izin sama Pangeran Yudaningrat, adik HB10 nggih, Gusti Yudo nggih. Terus kemudian ya nggak apa-apa dibongkar karena itu bukan alidrus. Sangat saya sayangkan itu Gusti Yudo nggak mau tegas menggunakan bendera atau logo keraton. Ya kan kadang-kadang belum punya kuasa. Iya, khawatir bentrok dengan saudara. Belum punya kuasa. Nah, kalau saya tegas apa adanya. Bloko Suto, belak-belakan aja. Saya lanjutkan Kiai. Nah, itu ketika membongkar banyak makam-makam palsu, ya, itu kan yang membongkar mantan Muhyiddin, Kiai. Yang membongkar itu semuanya mantanmu Muhyiddin Habib. Kemudian batu nisannya itu kan dibongkar kan, Kiai. Ditaruh di rumah. Yang bongkar itu yang asli, yang palsu dibawa ke rumah, kan itu bekas dibalwikan diganti nisan, ya kan diambil itu bukan makam yang dinitikan tapi makam lain, gitu. Makam lain, itu diambil di rumah, diambil kan, itu semalam itu denger Kiai, dengar suara-suara rame gitu, iya, yang nyuruh ngembalikan batu nisannya itu, dengar kayak khawatir atau was-was atau apa gitu. Terus kebetulan dia itu masih keturunan dari Kiai Ageng Jurumertani, teman saya itu di Jogja itu. Saya nggak berani nyebutkan namanya. Nggak apa-apa. Nah, dia keturunan dari Ki Ageng Jurumertani, kemudian dia terus dapat satu perkataan, kamu Fatihah ke Wali Songo, kamu Fatihah ke leluhur-leluhurmu. Bukan ke habaib. Kemudian habis itu Fatihah, Kiai. Nggak lama, 7 kali atau 3 kali saja. Langsung suaranya hilang, Kiai. Berarti apa, Kiai? Bisa radionya itu di-off-kan dulu. Kan setengah sihir berarti, Kiai. Yang masang makam itu kan berarti pakai sihir, pakai gendang. Karena begini, kalau dalam konsep tarekat, mohon maaf, Kiai. Jadi ketika jenengan itu berpindah dari frekuensi yang salah menuju frekuensi yang benar, itu bisikan-bisikan kolbi yang salah ini di sini hilang semua, otomatis jalurnya, karena sudah ketemu jalur yang benar, frekuensi yang benar. Jadi ketika ketemu frekuensi yang benar, sahabat saya itu suaranya nggak ada lagi, terus nggak ketakutan lagi. Pagi nih langsung pamit sama Habib yang menjadi gurunya, saya pengen ikut pelurusan sejarah Nusantara. Jadi kalau selama warga Nahdliyin masih mengikuti amalan-amalan yang kirim ke Fakih Muqaddam dan para wali Ba'alwi, masih diperbudak, masih kena gendam, masih jadi budak spiritual. Saya 1 bulan terakhir ini dapat informasi langsung dari Nuriyah Mbah Sunun Gunung Jati, yang pesen ke saya untuk menyampaikan apa yang seperti panjenengan sampaikan, Gus. Tapi jenengan sudah sampaikan apa belum, Kiai? Ya belum pernah saya. Ya seperti itu. Saya berani bicara seperti itu karena saya mursyid, saya paham frekuensi tarekat. Memang ada sistem memindah roh, ya, rohaniah yang muqaddasah atau ghairul muqaddasah, saya kurang tahu, ya. Mohon maaf, saya tidak hanya menggunakan logika saja, tapi tetap saya kedepankan akal sehat saya, gitu. Sementara karena forumnya forum terbuka, gitu. Bahwa memanggil arwah sesuai dengan niat oleh seseorang berdasarkan isyarah itu memang ada dan dimasukkan ke dalam suatu benda atau materi yang dituju oleh mereka. Sama seperti ketika menduplikat suatu makam, mengkloning makam yang asli di Jejeran kok diduplikasi di Lampir Kidul Semarang. Makamnya siapa itu, Kiai? KRT Sumodiningrat yang yang viral itu di Jogja itu, ya. Itu ternyata, Gus G, ada dasar kitab dari leluhurnya.
Berarti doktrin Kiai. Doktrin, Ajaran ya? ajaran itu kitabnya. An-Nahrul Maurud. Wah. Nanti akan kita bahas pada acara selain live malam hari ini. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor yang pernah berkata bahwa boleh memang menduplikat makam dari aslinya. Berarti saya boleh membangun makam di depan studio saya ini karena masih ada tanah kosong, mungkin makam Imam Syafi'i. Loh, bisnis kota amal ya? Iya. Masya Allah. Karung uang nanti store ke saya semua. Ya Allah, itu hukumnya uangnya bagaimana Kiai? Haram mutlak, haram. Haram mutlak ya? Haram. Terus ibadahnya bagaimana itu yang makan uang itu? Doanya, ibadahnya? Ya, karena ya di makam haram ya tidak akan pernah bisa dikabulkan. Oh, kalau dikabulkan itu berarti bukan dikabulkan oleh Tuhan, tapi berdasarkan istidraj dari Tuhan. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah kitab An-Nahrul Maurud para pemirsa sekalian, nanti akan kita bongkar habis-habisan. Kenapa Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dan Kang Mas Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor pernah berkata bahwa boleh menduplikat satu makam, bahkan itu enggak hanya makam wali, tapi makam nabi pun boleh. Innalillahi wa inna ilaihi Makam Nabi Hud yang ada di Yaman Selatan, di Al-Ahqaf itu juga palsu, tetapi diduplikasi tergantung niat. Tadi saya pernah menyampaikan di awal bahwa misalkan dengan himmah dan niyah yang kuah, itu mampu memanggil arwah untuk dimasukkan ke dalam satu benda. Dan jika nanti saya diizinkan oleh para pemirsa semua, saya akan bisa mempraktekkan sesuai dengan kaidah ilmiah. Tapi jangan dibuat bisnis makam Kiai, nanti datang ratusan karung nanti. Ini untuk membuka tabir bahwa selama ini ilmu yang tabu itu bisa terbuka sekarang. Insya Allah bisa. Saya mempraktekkan, dilihat oleh banyak orang, tapi saya dilarang oleh admin. Nanti dikira saya ini kiai tukang sihir. Aduh, bisa ada teorinya. Berdasarkan kitab ini. Ini mohon maaf Kiai ya. Saya ini juga kaget Kiai. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, saya itu kan gabung di simpatisan Laskar Tarsidiyah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel, jadi Duriat Sayyid Tarsid, Bani Tarsid, sama di Patuan Ahmadi Al-Qudarat itu. Jadi di Kalsel itu ada makam ini Kiai, cucu dari Rasulullah Muhammad. Datu Pangeran Syekh Abdul Rahman bin Abdullah bin Muhammad Rasulullah. Oh no ya. Ini dampak dibiarkannya pemalsuan makam seperti ini. Iya. Nggak pada ziarah ke sana. Saya tak buat kotak kas nanti. Dasarnya ini. Jadi nanti saya bisa membuat makam Rasulullah di sini, saya bisa. Tak yakini dengan niyah himmah yang kuah, maka wah ini kan masa makam Rasulullah. Ya bisa juga. Inilah yang namanya menyesatkan banyak orang. Sesat dan menyesatkan. Bahaya, sangat-sangat berbahaya. Nanti yang makamnya ya, cucu dari Rasulullah, makam palsu bin Muhammad Rasulullah. Bin Muhammad Rasulullah. Di Martapuranya atau di Banjarnya itu? Ini di Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berarti ini pulau yang dekat dengan Teluk Saranjana itu berarti ini. Mungkin Kota itu Baru, ya. Berarti nyabrang. Tapi mohon maaf ya, ini nisannya kan baru Kiai. Buatan baru. Buatan baru ini. Tapi kalau dibiarkan, ya ratusan tahun yang akan datang dibangun sejarah fiktif yang mendukung ya. Bismillah la haula wala quwata illa bongkar saja. Pemprov Kalsel PBNU ini makam cucu Rasulullah Muhammad palsu ini. Nah inilah, aduh, ya inilah, karena diamnya kita yang terlalu lama dan para penyelenggara negara, aparat kita yang kurang mengerti tentang budaya dan sejarah Nusantara, akhirnya jadinya seperti ini. Kiai, saya mohon maaf Kiai, mohon izin untuk menyampaikan sebuah hadis Kiai. Rasulullah itu kan pernah bersabda dalam sebuah hadis Muslim
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi. Nah, kita bersama pejuang medsos itu sudah bilisan. Wa illam yastati fa biqalbihi. Diam saja. Tapi wadzalika adhaful iman. Lo punya iman paling lemah kok bisa bangga. Yang diam saja itu iman kalian lemah. takut resiko. Takut resiko ya. Jabatannya hilang. Innalillahi Pengikutnya lari semua. Nah inilah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, kekuasaannya fa'ilam yastati fa bilisani, dengan dakwah bilisannya, ceramah mau idhah khitbah khutbahnya gitu. Fa'ilam yastati ya yang terakhir alternatif ya fabiqalbihi. yang penting aku gak ngono. Ya ini kan yang Itu selama-lamanya iman kalau kalian. tapi alhamdulillah Gus, tulisan yang ada di live kita ini ada ribuan, hampir 2000. Ini kan berarti beliau-beliau ini tidak hanya fabiqalbihi berjuang mendukung panjenengan. Tolong di-share ya ke semua yang Anda kenal, share sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini Kiai, saya juga kemarin itu takut Kiai. Saya takut dipersekusi, diancam dan lain-lain. Itu saya istikharah. Saya istikharah. Hasilnya itu dibacakan hadis di Arba'in Nawawiyah. Redaksinya nomor 19. Redaksinya apa Gus? Sebentar. Wa'lam annal ummata lawis tama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak wa ini istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Jadi jenengan mau membela pelurusan nasab Wali Songo, pelurusan sejarah Nusantara, dan lain-lain, pelurusan barang yang sudah dibelokkan semua, itu tidak akan mengubah apapun. Yang terjadi itu takdir Allah. Saya kemarin takut Kiai. Waktu di Gus Fuad pertama ya, Mubahala itu takut saya. Kan belum ramai kan Kiai waktu itu. Tadi saya ini Gus Kiai. Tolong jenengan dengarkan semua, apakah jenengan pernah mengaku sebagai Imam Mahdi? Saya tidak pernah dan tidak akan pernah selama-lamanya. Monggo dengarkan dan saksikan semua, nggih. Ternyata selama ini berita di TV One, ya itu berarti nggak benar. Ya itu hoax. Jadi saya hanya diutus untuk menyampaikan mimpi-mimpi saya ketemu Rasulullah. Kenapa? Karena mohon maaf ya, ya netizen kadang kan penasaran, guru saya itu siapa saja kan gitu. Saya jawab tahun 2020, tahun 2021 antara itu. Saya itu berguru ke Tarekat Tijaniyah. Sama paman dari Syekh Maimun Zubair. Saya berguru sama paman Mbah Maimun. Dari mana aslinya yang pamannya itu? Pamannya yang bernama Syekh Abdul Razak bin Imam Khalil. Daerah Lasem, makamnya dekat Pasujudan Sunan Bonang, wafat 9 Dzulhijjah. Saya ikut melawat. Jadi beliau wafat 9 Dzulhijjah, istrinya tanggal 1 atau tanggal 2 seminggu sebelumnya. Berarti di Desa Bonang Lasem itu. Iya, betul. Dan saya dicintai. Saya setiap datang ke majelis zawiyah beliau, majelis Zailalah hari Jumat, saya ditaruh di depan samping beliau. Kayak badalnya gitu ya. Satu yang paling dicintai. Isyarat kan untuk badal suatu saat jika beliau almarhum meninggalkan jenengan sebagai pelanjut perjuangan. Saya lebih suka begitu Kiai. Karena semboyan dari Syekh Abdul Razak bin Imam Khalil, muridnya pasti tahu. Dakwatul haq, mendakwahkan kebenaran. Wala takhafuna laumata laim. Kamu jangan takut cacian para pencaci maki. Jadi saya memang tidak berguru sama Syekh Maimun Zubair, tapi saya berguru sama pamannya. Lebih tua. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jadinya ya seperti saya ini. Gitu. Nah, kemudian saya berguru ilmu Quran, saya mendapat Sir Waridatul Quran. Itu sanatnya dari Mbah Mawardi Padurenan, guru dari Kyai Arwani Kudus, guru dari Kyai Hasan Mangli Magelang. Saya dapat dari guru saya yang tukang masak beliau yang dianggap hampir setara sama Mbak Kyai Mawardi. Masih hidup. Dengarkan anggota Jamiyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama, dengarkan Jamiyatul Mudarrisat
lil Quran lil hafizah ya, JMKH Bayai Bunyai Minan dari Pati, dengarkan ini. Berarti beliau Gus Maulana Ishaq ini juga memiliki sanad ulumul Quran ya, dari seorang guru yang sah dan fasih. Bahkan bukan cuman, mohon maaf ya, bukan cuman Quran di taraf lisan, tapi dipraktekkan. Ini kan saya mempraktekkan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Karena saya punya banyak pengetahuan tentang pemalsuan ini. Jadi saya tidak akan menyimpan-nyimpan, tidak akan saya tutup-tutupi. Sama seperti mukadimah yang saya bacakan dalam surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu tadi. Jadi mohon maaf Kiai, saya tak cerita. Nama saya Muhammad Maulana Ishaq, lengkapnya Muhammad Chandra Maulana Ishaq Al-Qadiri An-Naqsyabandi Asy-Syadzili. Saya bin Rahmat. Ayah biologis. Saya tidak menisbatkan ke ayah angkat seperti Balwi, tidak. Tapi ke ayah biologis. Haram. Nah, bin Rahmat bin Sukahar, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus. Sukahar bin Kartowi Kosim bin Yusuf. Nah, menurut cerita keluarga, dari kakek saya, baik dari ayah atau ibu, itu adalah dongkol atau petinggi atau lurah. Dongkol petinggi. Iya dong. Nah, lurah di Pedawang itu dari nenek saya, Mbah Jasiran, itu namanya Mbah Dongkol Wirojo Rimin. Dan lurah dari Desa Jepang Pakis, Mbah Dongkol Ahmad Taslim. Orang Jepang Pakis, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pasti tahu. Saya termasuk cucu lah, walaupun dari nenek itu ke Mbah Kiai Hambali. Dari jenengan itu ada titisan wong gede, wong agung. Insya Allah kalau dari cerita ya Kiai, dari cerita ayah ke kakek, ya, itu adalah zuriat dari Syekh Jangkung Saridin Kayen. Saridin Kayen itu ya, dari Sunan Muria. Aslinya dari Tayu, muter dari Tayu ke Kayen ke Kelandoh itu. Betul. Nah, ini saya mau tanya, Gus. Tadi kan jenengan nyebutkan nama Pak Yai Hambali Kudus. Itu Mbah Hambali yang ada di Jepang Pakis. Itu bukan Mbah Hambali yang Mbah Hambali Kajeksan, bukan. Bukan. Nah, saya tidak akan mengatakan itu kakek saya karena bukan. Sama-sama Hambali tapi bukan. Sebab saya kenal Mbah Yai Hambali itu memiliki anak yang bernama Habib. Tapi bukan Habib Alawi, namanya Habib. Beliau seperti jenengan. Saya kenal. Salam untuk pesantren Kajeksan. Nah, saya dari Mbah Kiai Hambali, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati Kudus, ya, itu dari Mbah Hambali punya anak perempuan, Mbah Jamilah. Mbah Jamilah itu ibu dari ayah saya. Gitu. Nah, dari cerita ayah dari kakek, ya, saya itu insya Allah masih duriate Syekh Jangkung Saridin. Syekh Jangkung Landoh. Saya itu saya ceritakan ya, saya nggak fitnah atau misalkan hanya khurafah, saya memiliki keluarga yang pernah menyimpan lulang Kebulando dan sungu Kebulando. Saya itu melihat sendiri, tapi keluarga saya ini sudah almarhum, saya diwarisi, saya nggak mau. Saya nggak mau, karena memang dari keluarga keraton, dan saya melihat sendiri. Ketika malam Jumat Legi dikasih makan rumput itu gayemi. Saya melihat sendiri itu, kok aneh ya, nggak ilmiah. Diilmiahkan nggak bisa saya, nggak ketemu saya. Dulu, tapi sekarang saya bisa mengilmiahkan. Oh, berarti jenengan masih ada dari momoknya atau dari mana? Saya kurang tahu, Kiai. Saya mohon maaf ya, motivasi saya gabung Naat itu justru untuk menemukan keluarga saya. Itu monggo yang merasa keluarga saya bisa menghubungi. Saya gabung Naat itu untuk mencari keluarga, bukan kebanggaan nasab. Nah, belajarlah ilmu nasab itu untuk menemukan keluarga, untuk saling mengasihi antar sesama tanpa membuang nasab lainnya, menghargai tetap satu sama lain. Kemudian dari ibu, dari cerita ibu dari ibu kan punya ayah dan kakek, ayah dan ibu. Nah, dari ayah ini ceritanya itu dari Kadilangu, dari Demak sekitar Kadilangu, namanya Mbak Ahmad Parso. Nah, kemudian dari ibu ini, ibunya ibu namanya Mbah Nyai Jasiran. Mbah Nyai Jasiran ini yang ke Mbah Dongkol
Wirajaya Rimen, Dongkol Desa Pedawang. Nah itu, jadi Mbah Jasiran ini pernah cerita kalau keluarga kita masih Dzurriyyat Sunan Muria bin Sunan Kalijaga. Jadi mohon maaf ini Kiai ya, saya pengen cerita ini, menghibur warga Kudus. Saya kan pengen cerita-cerita saja. Jadi ketika Syekh Jangkung, Syekh Sarifuddin, itu di pesantren Kudusan Kiai. Pernah ada cerita itu, ada ketopraknya itu. Nah, itu kan beliau itu kan ketika diminta sama Pangeran Kudus, putranya Sunan Kudus lebih tepatnya. Karena kalau ke Sunan Kudus kan zamannya nggak ketemu. Jadi ke Pangeran Kudus, putranya Sunan Kudus, yang bergelar Pangeran Kudusan itu. Nyantri di situ. Nah, nyantri di situ waktu itu murid-muridnya itu kan disuruh baca syahadat, Kiai. Murid-muridnya Sunan Kudus. Ayo nak, kamu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu semua, Kiai. Tapi ketika waktu masanya Syekh Jangkung, Syekh Sarifuddin, Syekh Saridin, itu beliau syahadatnya kan nggak begitu. Beliau baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, naik kelapa. Naik kelapa, kemudian dia terjun dari pohon kelapa itu, bukan langsung dari pohon kelapa itu terjun, kepalanya ditaruh bawah. Kelapa atau kepala? Jadi dari naik pohon kelapa, kepalanya terjun dari atas kelapa ke bawah itu. Enggak dulu kakinya, tapi kepalanya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa keimanan itu harus dibuktikan. Berarti hakikat. Jadi syahadatnya bukan syahadat lisan, tapi syahadat laku. Jadi Quran itu bukan cuma untuk dibaca, tapi diamalkan. Nah, ini dengarkan Hufat dan Hafidhah ini. Jadi dulu 450 tahun yang lalu, Syekh Jangkung Saridin itu ketika diminta syahadat tauhid dan syahadat Rasul, setelah beliau baca kan langsung terjun dari pohon kelapa, masyhur itu. Artinya apa? Ya inna nahnu nuhyi wa numitu. Yang menghidupkan, yang mematikan ya Allah. Yang mengasih jabatan ya Allah, yang mencabut jabatan ya Allah. Yang mengasih jabatan PBNU ya Allah, yang mencabut jabatan kelak dari PBNU ya Allah. Kenapa takut? Kenapa takut? Itu bukti syahadat loh. Kehilangan jabatan. Kenapa takut? Semua ya tadi rufi'atul aqlam wa jafatis suhuf. Karena takdir telah diangkat. Jadi syahadatnya Saridin itu dibuktikan, dinyatakan dengan perbuatan. Tidak hanya ucapan. Tidak hanya ucapan. Kalau ucapan anak kelas 1 SD, TK pun bisa. Kemana iman kalian? Berarti ini iman yang sempurna. Tasdiqun bil qalbi, wa nutqun bil lisani, wa amalun bil jawarihi. 3 lengkap ini. Nah, kemudian Sunan Kudus bertanya, kamu paham maksudnya Saridin, nak? Seperti itu. Nggak paham, Guru. Saridin itu mengamalkan laku syahadat. Bahwa al-muhyi wal-mumit adalah hanya Allah. Al-mu'ti, yang memberi, dan yang al-mudil, menghinakan. Ya Allah semua. Nyatanya dia terjun dari kelapa, nggak mati. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf 450 tahun yang lalu, insya Allah leluhur saya Jangkung Saridin itu menggegerkan tanah Kudus. Kalau kemarin diusir itu katanya. Ya, kalau kemarin saya juga menggegerkan tanah Kudus, ya wajar saja. Ya, alhamdulillah ini cucu cicitnya. Jangan heran. Titisannya mungkin. Saya itu tahun 80-an Gus. Dulu kan speaker pengeras suara kan belum ada sound system ya. Setiap orang punya gawe baik mantenan atau sunatan ya, itu wajib kalau malam atau siang itu nyetel yang namanya ketoprak Saridin, Syekh Jangkung Landoh, sama Branjung, Duren Sawit. Sampai saya itu meneliti di daerah Kayen Kidul Landoh itu, di sebelah utaranya kali itu makamnya Momok. Momok Mukmin. Momok itu di sebelah selatannya itu ada leluhur saya di situ. Nah, terus yang sebelah selatannya kali itu makamnya Saridinnya. Saridin itu. Tapi itu insya Allah Kiai, itu baru keterangan dari kakek, dari ayah. Saya mencari keluarga saya. Itu. Jadi kalau ada yang merasa kerabat atau keluarga, mohon saya dikasih silsilahnya. Kalau saya sih nggak ngaku-ngaku, silahkan pokoknya semakin tambah tua semakin tambah baik gitu saja, nggak penting lah ya, penting tapi nggak begitu penting. Nanti yang dikhawatirkan kan
orang akan berbangga-bangga dengan nasabnya dan menafikan lainnya. Itu yang kami tidak inginkan. Terus itu tadi Gus, ceritanya tentang makam sampai sejarah leluhur panjenengan, terus pesan panjenengan untuk para pembegal nasab, pembegal sejarah dan makam. Pesan panjenengan seperti apa? Pesan saya bagaimana Kiai ya? Tadi kan saya sudah bertanya. Biar diteruskan, dilanjutkan apa dihentikan. Karena ini Gus, ini yang paling berbahaya. Mohon maaf. Di daerah Provinsi Banten itu sekarang ada seorang mantan preman yang memang diangkat untuk menjadi mata-mata di sekitar rumahnya Kiai Haji Madudin Usman sana. Innalillahi wa inna ilaihi Dan saya pesen, tolong Kiai Haji Madudin Usman di backup secara nyata oleh PWI dan kawan-kawan lainnya. Karena ini akan menggunakan ilmu preman lagi, tidak ilmu persekusi PKI ya Kiai ya? Iya. Innalillahi. Karma 212 sesuai dengan channel kami yang pertama itu benar-benar nyata terbukti sekarang ini bahwa yang menuduh begal nasab dia sendiri yang membegal nasab. Yang menuduh PKI dia sendiri yang justru berperilaku PKI. Pesan saya untuk yang para begal makam tadi ya. Ini saya akan membacakan hadis Arba'in Nawawiyah ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha ahbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab ya rab wa mat'amahu haram wa mashrabahu haram wa malbasahu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya nggak mungkin dikabulkan. Jadi ini pesan saya ya, diterjemahkan Kiai. Jadi dari hadis Arba'in Nawawiyah ke-10. Bisa dibuka monggo, saya tidak mengada-ada. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah karena kelelahan. Ia mengangkat kedua tangannya lalu berdoa dan berkata, wahai Tuhan, ya Rob, wahai Tuhan, ya Rob, wahai Tuhan, sementara makanannya haram, minumannya haram, hasil pemalsuan makam, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doa dan amalnya dikabulkan atau diterima? Kalau terlihat dikabulkan dan diterima itu hanya istidrot saja. Yakin Kiai? Ini mohon maaf Kiai, saya tak cerita ini. Saya kan mursyid tarekat Kiai. Saya mursyid tarekat TKN Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian Sadiliyah Jarqawiyah. Begitu. Itu yang saya kembangkan. Nah, saya itu pernah Kiai karena saya kan santri Kiai. Diberikan jubah ya. Saya kan juga kadang suka pakai jubah. Saya punya hirqah jubah juga. Tapi jubahnya kayak Habib Alawi itu enggak? Beda. Putih sederhana. Nah, saya dikasih jubah tapi sama sebab pemilik BPR gitu Kiai. Bank Perkreditan Rakyat. Sama BPR. Karena waktu beliau umroh, saya ditanya, Gus minta oleh-oleh apa? Karena saya tahu ini
saya minta oleh-oleh makanan bermasalah. Kan begitu Kiai. Saya kemudian minta oleh-oleh baju, jubah. Ya wes aku minta jubah saja, itu pun kalau kamu berkenan membelikan. Enggak berkenan ya enggak apa-apa, aku enggak ngarep-ngarep. Terus kemudian saya pakai Kiai. Untuk sholat Jumat. Wajar loh Kiai. Sholat Jumat kan sunahnya putih yang paling bagus. Yang wangi, kalau bisa yang baru, sunahnya kan begitu. Jadi warga Nahdien itu harus belajar Quran hadis. Biar nggak diajari halu sama Abu Bakar Ta'alwi. Nah, kemudian Kiai, waktu itu saya sujud. Di tengah sujud itu saya kehilangan kesadaran. Beberapa detik. Kehilangan kesadaran. Tolong ditafsirkan sendiri ya. Nah, ketika kehilangan kesadaran itu, saya itu melihat pintu-pintu langit, Kiai. Dan pintu langit itu ketika orang sholat itu dibuka. Ini setengah ngantuk atau gimana ya? Ya, setengah ngantuk dan kehilangan kesadaran. Pokoknya kehilangan kesadaran, Kiai. Pemirsa sekalian, saya itu mengimbangi aja. Jadi biar ilmiah itu loh. Nah, itu saya melihat pintu-pintu langit ditutup. La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit ditutup. Kemudian ada apa, Kiai? Ada dua orang itu membuli saya. Buliannya seperti apa? Ada orang gila sholat Jumat, ada orang gila sholat Jumat, ada orang gila sholat Jumat. Saya kemudian kaget. Kenapa kamu menilai aku orang gila? Sambil nunjuk-nunjuk saya itu. Gara-gara pakaiannya. Nah, kemudian ada orang dari uang sebat dibelikan pakaian buat sholat Jumat. Mana mungkin bisa diterima? Jadi saya ini mursyid tarekat ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Saudara kalian bukanlah orang gila. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Saudara kalian itu tidak pelit membagikan pengalaman rohaninya sepanjang menguatkan Al-Quran dan hadis. Laris. Nah, jadi saya menjumpai seperti itu. Saya yang memakai pakaian subhat, bukan makanan Kiai ya. Makanan padahal pakaian aja. Tidak diminum dan tidak dimakan. Hanya melekat. Hanya melekat. Sholat itu saya nggak hitung sholat Jumat. Berarti jenengan ini jika melakukan dosa langsung azabnya nyata. Karena orang yang dikasih oleh Allah itu jika melakukan dosa langsung turun azabnya seketika atau beberapa waktu setelahnya. Ya akhirnya habis sholat Jumat pakaiannya saya sedekahkan Kiai. Nggak saya pakai lagi. Buat apa capek-capek sholatnya nggak diterima? Uang dari haram itu yang dari pemalsuan makam itu. Haram apa halal itu hukumnya Kiai? Sangat haram. Terus kemudian orang yang ngaku cucu Nabi, ayo bersedekahlah sama cucu Nabi. Dia dapat uang. Haram apa halal Kiai? Sangat haram. Sangat haram. Ibadahnya diterima atau tidak? Kalau diterima ya kelihatan dohirnya. Ya, di alam sana. Inna allaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. La yaqbalu illa thayyiba. Kunci agama itu ada di makanan, ada di minuman. Dari halal atau dari haram? Mursyid tarekat ini yang bicara. Mursyid TKN, Mursyid Sadiliyah. Ada saya dai. Gurunya masih hidup, bisa diverifikasi, bisa datangi. Terus saya dipesan oleh guru saya batin ya, yang mengurusi masalah batiniah ya, torekoh. Beliau juga Naksabandiyah ya, Qadiriyah ya. Cuma beliau tidak mau menjadi mursyid, tidak mau membeah murid ya. Beliau pesan bahwa ternyata memang apa yang panjenengan alami, pengalaman spiritual panjenengan itu tidak ada salah. Mesti ada salahnya tapi sedikit gitu. Jadi beliau berpesan kepada saya termasuk dalam hal mimpi-mimpi panjenengan itu. Wong kan mimpi bukan nyata, kecuali jenengan melihat Rasulullah duduk di kursi ini. Rasulullah duduk di depan rumah saya, daerah saya. Nah, jenengan nggak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi bagi orang yang belum mengerti mimpi Kiai. Mimpi saya. Kan kadang ada orang yang belum mengenal, ya tak kenalkan maka tak sayang Gus. Jadi ini kan Bloko Suto di Surabaya ini. Subhanallah, subhanallah, jauh 350 km dari Kudus datang ke Surabaya untuk membantu perjuangan jenengan. Sama-sama, bukan saya. Untuk membantu. Bukan saya Gus. Sebenarnya jenengan juga semuanya tidak
harus jenengan atau saya atau Kiai Imam atau Gus Fuad dan lain, tidak, semuanya, seluruh anak bangsa bertanggung jawab bersama-sama. Jadi apa yang jenengan alami dalam pengalaman spiritual panjenengan itu tidak salah. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi cerita Kiai. Kemudian saya pernah memakan sesuatu yang haram. Bentuknya seperti apa? Saya ditraktir teman, tapi sepertinya itu uang hasil dari curian. Menurut ilmu fikih itu halal. Tapi kalau menurut tarekat kan nggak bisa, Kiai. Kalau fikih mungkin halal, tapi kalau tarekat nggak bisa. Tarekat itu nggak bisa dikilah, Kiai. Fikih itu bisa diotak-atik. Betul. Sama seperti ketika persyaratan suhruh wal istifadah atau ijma itu kan bisa diotak-atik, tapi hakikatnya nggak bisa. Gini, Kiai, ya. Allah berfirman, dalam Quran surat Fussilat. Bisa dibuka, monggo buka Qurannya. Saya ngajar Quran ya, bukan haluwisme. Sebutkan ayatnya. Quran surat Fussilat ayat 53. Bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Ini ayat. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Diri mereka atau diri manusia itu apa? DNA manusia, Kiai. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang nyata dan hak dan sejati. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Allah itu mengkode seseorang melalui keturunan biologis melalui jalur DNA. Sekarang saya mau tanya ini, saya kan bodoh, Kiai. Saya orang bodoh ini, saya mau tanya kepada semua Kiai atau muhibin yang masih pro Ba'alwi ya, menolak DNA, menolak tes DNA, termasuk yang ada di jajaran organisasi agama apapun itu ya, Kiai ya. Saya mau tanya, ketika pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh pada tanggal 9 Januari 2021. Jatuh kan? Pesawat Sriwijaya Air. Masih ingat 9 Januari? Tewas semua. Itu ketika apa ya? Jenazahnya itu diserahkan ke keluarga. Hancur kan, Kiai? Itu melalui minta fatwa Kiai, minta fatwa habaib, minta fatwa muhibin atau langsung tes DNA? Forensik tes DNA. Selesai atau tidak, Kiai? Selesai. Kalau minta fatwa, kira-kira bagaimana, Kiai? Bulat kontroversi. Habib itu secara tes DNA, berdasarkan tes DNA, itu Yahudi Askenazi. 180 lebih. Bahkan yang dari dalam negeri sendiri juga ada, jelas hasilnya. Mau dikilah apa? Ulama-ulama Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah tadi sore itu kirim WA ke saya, tanya. Ya saya suruh buka keputusan Muktamar PBNU 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali itu. Isinya? Ya isinya kan jelas bahwa DNA itu walaupun tidak bisa untuk menetap menyambungkan atau ilhakun nasab, tapi bisa untuk membatalkan ilhakun nasab. Kan ya sudah selesai sebenarnya. Nggak usah dimentahkan lagi oleh Hanif Alatos. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab sendiri kan sudah bilang. Bagaimana, Kiai? Bilangannya? Siapapun yang mengaku pakai cucu Nabi harus tes DNA. Tapi diingkari sendiri ini. Gimana itu? Ya ini namanya kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'al. Masya Allah. Dosa yang besar itu. Jadi sangat disayangkan. Begitu percaya dirinya suara beliau, intonasinya, bahkan bahasa tubuhnya meyakinkan banyak orang. Allahu Akbar. Seakan-akan seperti perang. Perlu diketahui semuanya bahwa perang Suriah, perang saudara, sampai sekarang itu masih terjadi. Kenapa, Kiai? Ya gara-gara fanatisme buta ini. Meninggalkan persaudaraan, mendahulukan egonya, emosinya, kepentingannya, golongannya. Ya, ini mohon maaf, Kiai. Mohon maaf. Saya itu kan sudah beberapa kali mengatakan sama istilahnya itu netizen ya, bahwa saya kan pernah menghitung falaknya para habib ketika diluncurkan tesis
Kiai Madudin Usman pertama yang saya dengar. Itu saya menghitung falaknya Kiai. Kebetulan waktu itu saya masih ingat tanggalnya, karena saya juga belajar falak dikit-dikit ya. Saya ngitung falak itu tanggal 9 Januari 2023. Januari 2023. April 20 April 2023. Pas ada gerhana matahari menjelang Idul Fitri itu loh Kiai. Ingat kan? 2 Idul Fitri yang lalu kan 2 hari sebelum 20 April kalau nggak salah. 2023. Pokoknya nggak Januari, kalau Idul Fitri kan nggak ada yang April. Berarti 20 April 2023 itu saya hitung Kiai. Ketemunya ngeri Kiai. ngerinya seperti apa? Nah, ini mumpung saya ingat Kiai. Jadi yang pertama, hampir mayoritas warga NU, ingat warga NU, bukan Muhammadiyah. Tapi Nahdien itu terkena doktrin iming-iming surga sama Pak Alwi. Sebelum tesis itu diluncurkan. Itu sangat sedikit, nanti yang sadar awal itu sangat sedikit. Dan sebenarnya Kiai, kerjaan kita yang harus kita sadarkan itu bukan Habibnya, tapi Muhibbinnya. Itu saudara kita. Begitu, itu yang pertama. Pembacaan ya, malak ya. Terus kemudian pembacaan yang kedua, Habib itu, para Ba'alwi itu akan terjerembab dari kastanya ngaku duriat khairul bariyah menuju syarul bariyah. Paham maksudnya Kiai? Kemarin kan ngaku-ngaku duriat Rasulullah, duriat Imam Ali, khairul bariyah. Kemudian ternyata syarul bariyah. Duriat siapa Kiai? Yuya, mertua Fir'aun, dukun, dan dukunnya yang mendorong Fir'aun untuk mengaku Tuhan dan mengeksploitasi Bani Israel di Mesir. Ahli sihir dah. Ahli sihir ya. Naudzubillah ya. Kemudian Kiai, mohon maaf ya. Pembacaan selanjutnya, negara, pemerintah daerah, PBNU lamban dalam masalah ini. Tidak mau mendengarkan suara akar rumput. Terbukti nih. Walaupun saya tidak percaya 100% hasil terawangan falaki jenengan, tapi ada bukti. Ini mohon maaf, matematis ya, bukan terawangan, bukan pakai komputer saya. Kenyataannya ya nggak jauh meleset ya. Nah, kemudian mohon maaf Kiai, itu belum ngeri seberapa itu Kiai. Itu masih ada yang lebih ngeri lagi dan belum terjadi. Apa itu? Habib stres, tidak mau kehilangan kursi emas sebagai duriat Rasul, masih gengsi. Kemudian memprovokasi Muhibbin dan diadu. Terbukti. Itu akan berlangsung ke seluruh Indonesia. Terbukti. Dan itu belum secara besar-besaran, tapi akan menuju ke situ kita nanti. Sudah terbukti itu di Menganti Gresik kemarin, terus di Karawang kemarin. Iya, tapi itu masih pendahuluan Kiai. Paham nggih? Jangan sampai terjadi seperti itu Suriah, seperti Libya, seperti Yaman, seperti Mesir. Jadi Muhibbin jangan mau diadu, kita perang data. Pesan beliau Gus Maulana Ishaq ini, jangan anggap beliau seorang yang majnun, tapi benar-benar sesuai dengan hati nurani, murni dari hati beliau yang paling dalam menyampaikan ini, dan memang faktanya, nyatanya itu ya terbukti gitu loh, terbukti. Wa ma sahibukum bimajnun wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi itu kiasan dari ayat Al-Qur'an itu nggih. Jadi memang faktanya seperti itu. Inilah yang sangat-sangat kami khawatirkan Gus. Saya juga khawatir, makanya saya datang ke sini. Bukan berarti kami takut, itu enggak. Khawatir, kasihan saudara-saudara kami diprovokasi, diadu domba oleh Ba'alawi seperti Belanda Company dulu mengadu domba kakek nenek moyang kita. Ya Allah. Nah, mohon maaf Kiai. Ya ini saya beginilah. Saya ini sering kumpul ngopi dan ngobrol berpuluh-puluh jam sama banyak mursyid Satoriyah. Berdasarkan manuskrip, semua wali songo itu mengamalkan Satoriyah. Tarekat utama Kiai, tarekat utama wali songo itu Satoriyah. Semisal dari
Kanjeng Sunan Kalijogo berguru tarekat Satoriyah, Bistomiyah, Taifuriyah ke Sunan Bonang. Sunan Bonang ke Sayyid Arifin Sulu Mindanao. Sayyid Arifin Sulu Mindanao ke Syekh Abdullah Asyatori. Begitu. Jadi Wali Songo itu tarekatnya Satoriyah, bukan Ba'alawiyah. Kalau jenengan itu mohon maaf tidak sering kirim-kirim sama leluhur Nusantara, Fatihah, Wali Songo, ya jenengan akan tercerabut dari manhaj Wali Songo. Kembali ke tarekat-tarekat Nusantara, tarekat Muktabaroh para ulama NU. Bahkan ini loh Gus, saya itu masih menyelami datanya Syarif Husaini Al-Qadiri yang menjadi kakek moyangnya Syarif Hamid Al-Gadri, Pontianak, Kalimantan Barat itu bukan Ba'alawi menurut saya, karena tidak memiliki torekoh yang ke Ba'alawi, torekohnya Al-Qadiri. Karena begini, kita itu, mohon maaf kita ke tahlilan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu karena kita duriat beliau. Karena Wali Songo itu belajar tarekat sama Syekh Abdullah Satori. Syekh Abdullah Satori juga di samping mursyid Satoriyah juga mursyid Qadiriyah. Begitu. Kalau jenengan itu ke Al-Faqih Al-Muqaddam, ya berarti diajari kualat, diajari ngelak kembah, diajari ngelak ke leluhur. Banyak leluhur Mataram itu tarekatnya Satoriyah semua. Dari Ki Ageng Juru Mertani, Ki Ageng Juru Kiteng, nggak ada yang wasilanya wa ila hadratir ruhi Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam lahul Fatihah. Nggak ada, Kiai. Katanya Dr. Sugeng kan Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam Sufik. Ini mohon maaf juga Kiai, mohon maaf ini. Ini video saya kemarin kan juga viral. Sama Kiai Muhsanuddin. Oh, dari Tegal mana ya? Dari Purwokerto. Purwokerto nggih. Gus Muhson nggih. Salam tadi dari Surabaya. Dari Kudus juga. Walaupun beliau itu penampilannya seperti itu, kita tidak boleh menghina casing seseorang. Yang ada itu hatinya. Nah, itu saya klarifikasi sama Kiai Muhsanuddin soal sanad tarekat Habib Lutfi dalam Sadiliyah. Jadi Habib Lutfi itu kemursidannya itu rancu atau bahkan menurut kakak angkat saya itu munkote wa maudhu. Saya ragu sejak awal itu. Jadi munkote wa maudhu menurut kakak angkat saya, tapi kalau saya rancu 1000% lah. Oh, 1000% malah. Nah, jadi yang pertama dijelaskan saya sama Gus Muhson kemarin bahwa Syekh Muhammad Abdul Malik, Sayyid Abdul Malik bin Ilyas ini yang benar bukan bin Yahya. Sekarang di bin Yahya kan oleh di buku ini bin Yahya bin Yahya ini Ilyas harusnya Ilyas bin Ali Dipowongso, bin Dipo Anom, bin Diponegoro. As-Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Nah, ini dibelokkan. Kalau kayak gini pertanyaan saya, sampai apa enggak Fatihahnya ke Mbah Malik? Saya mau ke Kudus tapi belok ke Madura. Ke Sumeneb sana, lalu ke Bali, terus ke NTB sana. Yang belum laut nanti Kiai. Enggak sampai Kudus, mau Kudus itu sana ya. Begitu. Jadi saya sudah tabayun sama Kiai Muhson yang menjadi wakil dari keluarga Mbah Malik dan Mbah Ilyas, bahwa Mbah Malik itu Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Dipo Anom bin Sayyid Abdul Hamid Ontowiryo Diponegoro. Itu. Jadi Diponegoro sendiri ya di bin Yahya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok senangnya yang palsu-palsu apa karena awalnya sanad tarekatnya palsu Kiai ya? Bisa juga itu. Nah, terus kemudian begini ya, warga Kudus, Pati, Jepara, Rembang. Saya sudah curiga sama kemursidan Habib Lutfi di Sadiliyah itu sejak 15 tahun yang lalu, sejak saya kecil. Kenapa? Ketika saya tawajuh di Sadiliyah jalur ini, ya frekuensinya belok gitu Kiai, paham kan? Misalnya saya tujuan saya ke Jakarta tapi ternyata dibelokkan ke misalnya ke Pontianak. Ya kan nggak sampai Kiai. Nah, tapi karena saya nggak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya saya diam. Tapi ini alhamdulillah ketemu. Tapi kemudian ya kemudian saya ketika ada video Kiai Muhsanuddin di channel Guse Channel itu, beliau mengatakan 7 bulan yang lalu bahwa Habib Lutfi itu ya sanad tarekatnya bermasalah. Karena begini Kiai, sunnahnya Mbah Malik
nggih. Sunnahnya Said Abdul Malik, nggih. bin Ilyas bin Ilyas ini yang bukan, di buku ini, bukan bin Yahya. Bukan bin Yahya. Sunnahnya Mbah Malik itu kalau mengangkat seorang mursyid itu pasti diumumkan. Diketahui muridnya, pengumumannya di masjid, di musola, dan tidak diumumkan sehari, tapi berhari-hari. Hari-hari. Perlu pemirsa sekalian ketahui, sunnah itu kebiasaan. Kebiasaan. Okay. Sunnahnya Mbah Malik itu seperti itu. Diumumkan berkali-kali, berhari-hari. Berhari-hari di masjid dan di musola dan setiap umum. Nggak disembunyikan gitu, enggak. Dan mohon maaf, ini sahabat kemursidan saya, TKN ini, Jalur Mbah Romli, Peterongan, Jombang. Gurunya masih hidup, bisa diverifikasi ya, bukan halu, bukan ngayal. Benar-benar telah menerima baiat, talqin, dan ijazah Taqoh, Thariqah, Qadiriyah. Walaupun nama mursyid jenengan ini Agung Suyitno Kuncoro, namanya nama Jawa, tapi ini turunan Hamengkubuwono VI ini Kiai. Dzurriyyat Ki Ageng Surya Mataram ini terkenal. Jadi Kiai Agung Kuncoro, tapi Pak Suyitno ini nama Jawa aslinya. Lurus ini. Jadi standar kemursidan itu ada sadahnya, gurunya mengumumkan, mengistiharkan begitu. Bukan kucing-kucingan. Terus kemudian Kiai, saya itu ya mohon maaf Kiai, berarti Habib Lutfi kan mengaku menisbatkan diri mendapat 2 kemursidan dari Mbah Malik. Yang pertama Sadiliyah Uluwiyah, yang kedua Naqsyabandiyah Kholidiyah. Dari Mbah Malik juga ngakunya. Mbah Malik dari Balyas dari Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, Jabal Abi Qubais Mekah. Begitu. Nah, ya sama, Mbah Malik tidak mengumumkan juga. Tidak pernah ada itu yang ngecek Gus Muhson seperti itu. Nah, Kiai Muhsonuddin itu, Gus Muhson itu, Habib Lutfi itu bertempat di rumahnya dulu waktu muda 17 tahun. Di Purwokerto itu? Di Purwokerto, di rumahnya kakeknya Gus Muhsonuddin. Dan sekarang rumahnya diwarisi Gus Muhson. 17 tahun. Berarti paham. Ya paham betul bagaimana. Beliau sendiri membongkar. Saya juga sebenarnya paham Gus. Tahun 90-an itu, Habib Lutfi itu masih keliling kuburan. Dari kuburan satu ke kuburan yang lain. Bahkan beliau itu dempet karo Mbah Dolah Salam Kajen Margoyo Sopati. Sampai glesot-glesot sampai diakui menjadi muridnya. Tapi sekarang setelah mereka bahasan Mangli meninggal, Mbah Dolah Salam wafat, akhirnya beliau mohon maaf Kiai, diakui murid kan bukan berarti dikasih ishad kemursidan. Karena kalau seseorang itu tidak diangkat sebagai mursyid, kemudian mengaku sebagai mursyid, itu berakhir tersesat dan menyesatkan. Ini dasarnya di kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah, karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, halaman 289. Monggo dibaca Kiai. Nah, ini saya bacakan Kiai. Ini bukan settingan karena memang Gus Maulana Ishaq itu datangnya mepet, saya nggak mutolaah dulu nih. Wa min syurutihim alla yajlisu fi maqamil masyikhati illa in ajlasahum ustadzuhum aw nabiyuhum min tariqi kasfihim ar-ruhani aw yujlisuhum rabbuhum bima alqa ilaihim fi sirrihim min tariqil ilham as-sahih li anna syekh idza lam yakun arifan bi tariqatis suluk wa dawail muridin wa jalasa yurabbil muridin bima ya'khudhuhu bidoriqil kutub talaban lirri'asati ahlaka nafsahu wa ahlaka man tabi'ahu. Saya terjemah bahasa Indonesia. Dan di antara syarat-syarat mereka sebagai seorang mursyid itu atau seorang murid itu bahwa tidak boleh mereka itu menduduki makom seorang guru kecuali dia telah didudukkan oleh gurunya, kecuali mereka telah didudukkan oleh gurunya atau orang yang memberikan tuntunan kepadanya dari jalan petunjuk yang ruhani atau didudukkan orang yang membina ruhaniyahnya, gurunya dengan sesuatu yang jatuh atau ditempahkan kepadanya dalam ilmu rahasianya dari jalur ilham yang benar. Karena sesungguhnya guru atau syekh itu ketika dia tidak ahli ma'rifat, tidak mengerti, tidak arif, tidak tahu
jalannya suluk, ya, dan mampu mengobati murid-muridnya, dan dia duduk dengan cara menempa murid-muridnya dengan hal yang dia ambilnya dari jalan kitab-kitab, buku-buku atau tulisan-tulisan dengan tujuan untuk diangkat menjadi pimpinan, maka dia telah merusak dirinya sendiri, dan merusak orang-orang yang mengikutinya. Merusak dirinya sendiri berarti Dan tersesat ke ilham yang batil. Dol wa adol. Dol wa adol, tersesat ke sesuatu yang batil dan menyesatkan yang lain. Kalau sesat sendiri nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Menyesatkan banyak Menyesatkan orang. yang lain. Jadi intinya adalah ahlaka nafsahu wa ahlaka man tabi'ahu. Kalau tidak mursyid tapi ngaku mursyid. Dasarnya dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah halaman 289. Saya masih belum punya ini, Gus. Nanti saya tak cari, saya akan cari Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah. Jadi jangan main-main ya dengan tarekat ya. Ahlaka nafsahu ahlaka man tabi'ahu. Kalau orang yang nggak mursyid ngaku mursyid itu akan menyesatkan dirinya sendiri dan pengikutnya, jamaahnya, muhibinnya. Kemudian mohon maaf Kiai, kabar baik bagi para muhibin Sadiliyah ya. Muhibin Sadiliyah ini. Begini, menurut keterangan yang saya baca dari kitab Al-Mafairul Aliyah, fi Ma'athiri Sadiliyah, kitab standar Sadiliyah, di halaman 22, saya bicara pakai kitab ya, dan bukan kitab Balwi, tapi kitab para mursyid Sadili. Di sini dijelaskan bahwa ketika seseorang itu berbaiat tarekat Sadiliyah, itu masa untuk futuhnya itu cuma 2 hari atau 3 hari. Kalau enggak itu berarti dia kurang benar atau mursyidnya yang palsu. Monggo dibacakan Kiai. Wa mim mukatabati Abil Abbas Al-Mursi minal Iskandariyati li ba'di ashabi bitunis qala fi akhirih fa inni sahibtu ra'san min ru'usis siddiqin wa akhadtu minhu sirran la yakunu illa liwahidin ba'da wahidin wasyarhi yatulu wa bihi aftakhiru wa ilahi unsib radhiyallahu anhu wa huwa Abul Hasan Asy-Syadzili wa kana la yasabuhu ahadun illa fudihalahu fi yaumaini aw thalathatin fa illam yajid syai'an ba'da thalathati ayamin fa huwa kadzdzab aw yakunu shadiqan walakinahu akhdha at-tariq wa daliluhu min kitabillahi azza wa jalla qala rabbi ij'alli ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Jadi foto dalam tarekat Sadiliyah 2 hari atau 2 hari atau 3 hari. Saya ditalkin sama kakak angkat saya foto sehari. Lebih cepatnya. Murid saya nalkin Sadiliyah foto 1 hari 2 orang. Jadi kalau ngamalkan Sadiliyah berpuluh-puluh tahun nggak foto, berarti tersesat, nggak ngerti. Ya, kadzab. Berarti bermasalah. Bingung. Sama seperti ketika saya mau ke Kudus, tapi saya nggak pernah bertanya kepada orang yang ngerti Kudus atau nggak melalui jalan menuju Kudus atau ya saya akan tersesat kemana-mana. Saya Amerika malah saya. Buang-buang waktu dong. Iya lama. Buang-buang umur dong. 10 tahun sampai ke Amerika. Buang-buang uang dong. Pindah ke Kanada. Waduh. Sama jauh. Waduh. Padahal Kudus itu dekat Netflix itu. Iya. Cuman 3 hari maksimal. 3 jam naik kereta sampai Kudus saya. Iya. 3 hari maksimal di Sadiliyah. Yang ikut baiat Sadiliyah yang belum futuh dalam jangka waktu 3 hari, Anda telah salah jalan. Berdasarkan kitab Mafairul Aliyah fi Ma'athiri Sadiliyah halaman 22. Keterangan dari Sayyid Abul Abbas Al-Mursi, Khalifah Syabul Hasan Asy-Syadzili yang terbesar. Di Iskandaria, juga daerah Tunisia juga, masuk di wilayah situ. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Sadiliyahnya Habib Lutfi itu menurut
kakak angkat saya, mursyid saya itu munqati dan maudhu. Naksabandi Holidiyahnya juga munqati dan maudhu. Kenapa Mbah Malik nggak ada pernyataan ngangkat Habib Lutfi di depan umum? Intinya mukhtalaf fi cuman mencantum-cantumkan saja, mohon maaf. Ya sama seperti kalau nggak percaya, kalau masih klarifikasi ke Kiai Muhsonuddin di Purwokerto Kidul. 17 tahun. 17 tahun. Bukan 7 bulan, bukan 7 hari. 17. Iya, di sana 17 tahun. Dalam arti begini Kiai, setiap ke Purwokerto dalam jarak waktu 17 tahun, ya ke situ. Jujukan. Ya, jujukan selama 17 tahun. Berarti kan nggak mungkin bisa menyembunyikan aib atau kebaikan, kan nggak. Semuanya sudah tampak. Begitu. Tadi Mbah Ilyas tadi bin Yahya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mohon maaf Kiai, sehari yang lalu saya telepon sama salah satu kepala mursyid Satoriyah. Di mana? Di jalur Benda Kerep Cirebon. Oh, gini. Saya nelpon sama senior saya, guru saya. Jangan pikir saya nggak punya guru. Saya nelpon sama guru saya, Kiai Ahmad Hasan bin Kiai Hasan Benda Kerep. Termasuk apa ya, Duriyat Benda Kerep situ, mursyid tarekat Satoriyah. Beliau dapat dari Kiai Hasan Benda Kerep, terkenal Kiai Hasan Benda Kerep. Jalurnya ke Mbah Muslim itu masyhur lah. Ke Sunan Gunung Jati masyhur. Netizen mungkin paham itu ayahnya Syarif Novalkan Al-Bandari. Sering komunikasi dengan saya. Kiai Ahmad Hasan itu saya telepon, apakah Habib Lutfi itu punya jalur Satoriyah dari Kiai Fakih atau siapa itu? Jawabannya beliau, saya tidak tahu dan tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat pengumuman. Padahal harusnya diumumkan. Harusnya diumumkan. Semua mursyid itu ada syahadahnya, ada pengumumannya. Sunnahnya Mbah Abdul Malik juga. Dan sunnah semua mursyid, kebiasaan semua mursyid. Kira-kira bagaimana Kiai berarti? Ya palsu. Kalau kakak angkat saya bilang munqati dan maudhu juga. Ya bahasa kasarannya ya untuk palsu. Jadi jangan, kalau ditalkin Satoriyah lewat jalur itu, ya jangan mau. Jalur Habib Lutfi maksudnya. Pengumuman nanti dikira saya ini tukang fitnah, ini ada saksinya, ada kitabnya, ada buktinya, datanya, referensinya. Dikira nanti kami berusaha untuk memisahkan panjenengan dengan Kang Mas Muhammad Habib Lutfi bin Yahya. Tanya sama Kiai Muhsonuddin kalau nggak percaya. Purwokerto Kidul, Kiai Muhsonuddin, pemilik channel Guse Channel itu. Beliau bilang sudah 7 bulan yang lalu tapi nggak pernah viral. Ya ini Gus, saya juga melihat channel jenengan kok vakum ya Gus ya. Ya mohon maaf, saya hanya berkata sepentingnya saja Kiai. Karena saya jangan sampai perkataan itu kan seperti harimau Kiai. Sesuatu yang sudah keluar itu akan bisa membunuh kita sewaktu-waktu. Jadi jejak digital Dawi itu menyakitkan bos. Jadi beliau ini juga punya channel Maulana Ishak Channel. Insya Allah. Jadi mohon dilihat isi videonya seperti apa, termasuk apa yang disampaikan oleh Guse Channel itu juga ada yang belum viral, monggo dilihat channel diviralkan kalau viralkan bersama. Nah, kemudian Kiai Habib Lutfi pernah mentalkin orang tarekat Tijaniyah. Saya bertanya sama guru-guru saya di Tijaniyah, termasuk siapa? Syekh Abdul Rozak, kemudian Syekh Muhammad Yunus Abdul Hamid Jakarta, terkenal kan? Tijaniyah tidak bisa dirangkap dengan tarekat lain. Jadi nggak bisa. Berarti ya sama seperti kemarin silsilah sanad Quran itu berarti kasusnya. Sanad Quran yang mau. Jadi nggak bisa Habib Lutfi mentalkin Tijaniyah, nggak bisa, karena karakteristik Tijaniyah itu tidak bisa dan tidak akan pernah mampu digabungkan dengan tarekat lain. Yang bilang siapa? Yang bilang Syamad At-Tijani sendiri. Berarti hampir sama seperti ini, nanti semuanya mau dirampas semua. Diakui semua, diklaim-klaim semua, ya Allah. Gitu. Jadi Duriyat Syamad At-Tijani juga tidak pernah mengatakan tarekat Tijani bisa digabung dengan tarekat lain. Mustahil. Itu peraturan keras dari Tijani, itu nggak bisa digabung sama tarekat lain. Ngamalkan aja nggak bisa, apalagi sampai jadi mursyid dan membaiatkan campur-campur, nggak bisa. Begitu. Saya itu dipesan sama mursyid saya itu, walaupun sekelas mursyid sekalipun jangan coba untuk membaiat murid ya, itu pesan dari guru saya. Sebab nanti kalau sudah mengikat seperti itu, kebebasan berpikirnya akan terkekang sehingga tidak bisa maju. Akhirnya saya mengikuti dari batin
lalu saya aplikasikan dalam dohir saya. Akhirnya saya pun tidak mau membiat murid-murid saya. Begini nggih. Jadi tarekat itu seperti Qonun Asasi Imam Junaid Al-Baghdadi itu harus mempelajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan As-Sunnah. Jangan yang halu-halu Kiai. Contoh misalnya Kiai ada yang mengatakan Habib ini kalau wiridan menahan matahari. Matahari gak terbit-terbit semalam penuh sampai diprotes banyak orang. Itu halu, ngarang, khurafat, nipu, sesat dan menyesatkan. Dasarnya jenengan buka di kitab Sahih Muslim kalau nggak salah ya. Tidak hanya menyesatkan, membodohkan. Membodohkan. Dengan buka di kitab-kitab hadis bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, matahari itu tidak akan pernah ditahan kecuali hanya untuk Nabi Yusya bin Nun ketika beliau berperang, hanya sekali saja. Ada hadisnya. Lainnya nggak mungkin bisa. Berarti Balwi kepengen ngaku nabi gitu, mendoktrin kalau mereka nabi begitu. Mungkin seperti cerita 1001 malam Abu Nawas itu mungkin ya begitu. Tapi kesannya kan seperti didoktrinkan pengikutnya itu nyata ya. Kelihatan lucu-lucuan tapi jadi kenyataan gitu. Kayak serius itu loh akhirnya. Nggak mungkin. Rasulullah bersabda itu matahari ditahan hanya untuk Nabi Yusuf bin Nun. Kalau matahari ditahan, ya rotasi bumi ya juga rusak kiamat. Yang ilmiah kalau mikir. Nah, itu. Jadi jenengan yang menuduh Gus Maulana Ishaq ini nggak ilmiah, berarti justru kualik ya, beliau sangat ilmiah. Jadi ini adalah belak-belakan bloko suto. Mohon maaf ya, saya pernah kuliah. Jadi saya paham metodologi ilmu. Saya juga masih menggunakan standar kitab-kitab data-data. Seperti tadi kan saya Muslim, Kiai. Kemudian riwayat An-Nasai atau Ahmad itu bahwa matahari itu hanya ditahan untuk Nabi Yusuf bin Nun, bukan untuk kaum Ba'alwi. Begitu. Jadi alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat-sangat berharga Gus malam hari ini dari panjenengan untuk kita semua termasuk saya. Intinya kita ini tidak boleh mengaku paling tinggi menguasai keilmuan, semuanya sama-sama saling memberi dan menerima. Jadi saya dinasihati sama netizen semua ya, saya ambil sisi baiknya. Jadi tidak ada istilahnya kita sombong tidak mau menerima. Qadarul haq wa ghamtun nas itu saya betul-betul jauhi, saya kesampingkan. Karena apa? Di era sekarang ini itu manusia sama-sama mencari titik kebenaran. Tidak bisa saya yang paling benar, paling pinter, paling alim, paling menguasai, tidak bisa. Kalau mohon maaf Kiai ya, kibir itu kan definisi Rasulullah itu kan baturul haq wa ghamtun nas. Kira-kira Habib yang menolak hasil tes DNA itu baturul haq atau tidak? Iya. Kemudian pejabat-pejabat itu yang meremehkan akar rumput NU yang sudah bersuara karena banyak dilecehkan, didawir, diinjak, dicuri istrinya sama Habib, itu ghamtun nas atau tidak, Kiai? Bisa masa bodoh. Meremehkan karena nggak punya jabatan kan? Pura-pura tidak tahu. Saya dengan kawan-kawan alumni pondok pesantren, saya kan punya banyak pondok pesantren ya, alumni alma mater dari pendidikan saya, itu juga banyak yang menghujat saya. Karena dulu masyayikh kita ya nggak begitu kok, ya percaya Pak Alawi dulu nggak seperti ini. Karena belum ada tes DNA. Dan coba saya tanya, apakah jenengan punya kitab nasab sejarah tobakotnya? Kan nggak ada. Kita nggak pernah belajar itu di pesantren. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu Allah bukakan sarana wasilah bisa memiliki kitab-kitab itu. Begini, saya meminta sama kiai-kiai NU ya, yang pro perjuangan pelurusan nasab Wali Songo dan Kiai Imaduddin Utsman, masukkan kurikulum tentang nasab di pesantren, di pesantren-pesantren di Indonesia. Karena itu bagian dari ilmu sejarah. Karena bagian dari ilmu sejarah. Jangan disepelekan. Jadinya kayak gini. Akhirnya santri-santri kita nggak mengerti apa itu nasab, apa nasab. Yang penting khulasah Nurul Yakin saja, lahiriahnya saja. Akhirnya mudah ditipu akhirnya seperti ini. Ya mohon maaf Kiai, saya kemarin itu kan keliling di para kiai-kiai masayih di Undaan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Berarti gitu ya. Perbatasan Purwodadi, di Samedini, Sasambung, Ngemplak, Jetis Kapuan, ketemu sama kiai-kiai sana. Gitu. Itu jadi kiai sana itu kalau saya kemarin nggak membongkar bahwa Sadiliyah Habib Lutfi itu ikhtilaf, muhtalafun fi, itu nggak ada yang tahu.
Berarti saja nih. Saja itu sebuah kelemahan. Kemudian contoh masyarakat Undaan Kudus Kiai. Contoh masyarakat Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Di situ ada makam yang dinamakan makam Mbah Gareng. Mbah Gareng. Undaan Lor atau mana ya itu ya? Aslinya namanya? Ya nggak ada manuskripnya, tiba-tiba di tengah sawah terus dibikin gitu. Oh, berarti makam palsu ini ya? Kemungkinan palsu karena itu mungkin kambing mati. Enggak ada mungkin Kiai, mungkin itu batang tikus atau batang curut mungkin Kiai. Kepala kerbau atau apa? Ya nggak tahu, tapi ini manuskripnya dicari dulu kalau mau buat makam. Ini kebiasaan sejak dulu Gus. Makamnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafa di Husayyisah Sayun di Syib Mukhodam itu palsu. Saya mengatakan palsu. Oh, sebentar Kiai. Mohon maaf Kiai. Saya mau ceritain. Saya ketika mengatakan bahwa makam Said Ahmad bin Isa yang ada di Husayyisah Yaman, Hadramaut itu, itu palsu. Yang asli di Najaf, Irak, antara pokok gak Madinah ya Najaf di Irak sekitar. Di Wadi Asalan kalau sepengetahuan saya. Antara. Nah, di Najaf, Irak itu ya. Saya mengatakan yang asli di Irak, bukan di Yaman. Itu saya dilaknat sama alumni Hadramaut Yaman, Kiai. Saya didoakan bahwa mati sul khotimah 10 hari lagi dengan mati. Ilmunya tidak manfaat. Kemudian mati gitu. Saya didoakan begitu Kiai. Tapi jenengan masih sugeng sampai sekarang. Dan tambah berkah. Alhamdulillah. Berarti kan nggak bener. Doa alumni Hadramaut Yaman doakan saya begitu tidak manjur. Jenengan didoakan kualat ternyata malah justru barokat. Kewalik ini. Saya tanya itu yang doakan saya nanti kira-kira yang kualat siapa? Gini mohon maaf Kiai. Saya kan termasuk orang yang sekarang sudah terkenal sering banget mimpi ketemu Rasulullah. Itu saya sudah mentasih sama pamannya Mbah Maimun, Syekh Abdul Razak bin Imam Khalil. Dan beliau tidak menyalahkan. Terus nggak apa-apa, asal perintahnya masih sesuai syariah. Contoh, saya pernah diperintah sama Rasulullah untuk belajar kitab Sahih Bukhari Muslim. Betul apa tidak, Kiai? Bagus. Bukan cuman apa malam-malam nongkrong majelis sholawat taklimnya dilupakan gitu. Warisan Rasulullah itu Al-Quran dan As-Sunnah yang terbesar. Pengumuman untuk warga Undaan Kudus Pati Purwodadi. Mohon maaf Kiai, makam Mbah Gareng itu belum ada manuskripnya. Tiba-tiba ada dan apa Kiai? Dikira, dikarnavalkan. Dikholi juga. Rugi dong. Aduh. Rugi dong. Kalau begitu nanti saya akan membuat makam Imam Syafi'i di depan rumah saya. Nanti saya akan hiasi dengan marmer yang indah. Mohon maaf Kiai ya. Kiai bagian bikin makam, saya bagian buat kotak kasnya saja. Uangnya lari ke saya saja Kiai. ATM seumur hidup nanti. Tapi dosa yang kita tanggung juga tidak hanya hidup sekali, berkali-kali. Terus kemudian mohon maaf Kiai ya, saya kan dari Kudus ini, mumpung forum umum biar diviralkan di warga Kudus ya. Jadi hampir kebanyakan makam cikal bakal atau pendiri desa, Simbau Rekso Deso, yang ngajar wali Korea, Babat Deso, itu duriatnya Sunan Kudus dan Sunan Muria. Jangan dibalwikan. Gitu. Saya kasih contoh lagi, tadi yang ke atas tadi Mbah Abdul Qohar. Mbah Abdul Qohar itu makamnya di Jekulo Kudus. Kalau nggak salah, Sandinya Mbare. Kalau nggak salah Jekulo Tambak. Baratnya makam Kiai Haji Ahmad Basir. Mbah Basir. Baratnya. Pondok pesantren yang dikasih Fatihah di Darul Khairat Mbah Basir itu. Itu leluhur dari kakak angkat saya di Jogja. Said Abdul Qohar, duriat Sunan Kudus, jangan dibalwikan loh ya. Saya melihat dan mendengar langsung di lapangan ketika ada orang-orang di daerah Pati, Rembang, Kudus, Purwodadi bingung menelusuri silsilah leluhurnya sing babat desonya itu sowannya ke Habib Lutfi bin Yahya. Mestinya sowan ke Naat yang punya ribuan manuskrip, saudara-saudaraku tercinta, tersayang. Pakai manuskrip. Berarti sekarang berhenti ya, dan jangan diulangi lagi. Kemudian makam yang mau dibalwikan lagi Kiai Mbah Junet. Di mana itu? Di Dukuh Kerajaan Desa Papringan, Kaliwungu, Kudus paling barat. Kecamatan Kaliwungu. Itu Mbah Junet, Desa Kerajaan, belakang Masjid Jami Al Junaidiyah. Saya udah pernah ziarah. Jenengan yang ahli makam-makam seperti ini kok nggak gabung dengan Petanisia saja? Oh, sorry. Saya gabung sama Naat.
Saya kepengen mendirikan Naat Kudus. Kalau gabung Petanesia kan duitnya banyak. Haram. Kata jenengan kan begitu, Kiai. Haram jiddan. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Makan yang halal, minum yang halal, berpakaian yang halal. Biar kalau ngomong seperti Mbah Mufid, tanpa beban dan tanpa teding aling-aling. Beliau pernah ke sini, tapi jenengan ini lebih bombastis, spektakuler, amazing. Karena jenengan orang muda sama-sama. Mbak Mufid di sini juga membara, tapi jenengan juga mengimbanginya, lebih membara lagi. Alhamdulillah penontonnya yang nulis pertanyaan di komentar ini 2000 lebih. Saya mohon maaf ya. Ini masih banyak closing statementnya gitu. Closing statement ya untuk vlog yang kali ini. Vlog kali ini. Itu begini. Warga Kudus, dengarkan saya. Saya mewakili Kiai Haji Ilzamuddin, Ketua Naat Indonesia. Dan saya mewakili semua Dzurriyyat Sunan Kudus yang tergabung dalam Naat. Memohon izin sebesar-besarnya kepada pengurus makam Sunan Kudus. Kami berkehendak memakan syahadah nasab Sunan Kudus dari kerajaan Maroko untuk ditempelkan di makam Sunan Kudus yang tembus ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari kerajaan Maroko resmi, seperti yang ada di makam Sunan Giri. Kalau pengurus berkenan dan mengizinkan, bisa saya sambungkan langsung ke Ilzamuddin. Saya punya nomornya, tinggal telepon, kemungkinan syahadah sudah ada. Tolong diizinkan ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, warga Kudus yang merasa kaya dan ingin bersedekah, saya meminta jenengan untuk memperhatikan makam kakek Sunan Kudus, Khalifah Husain, Sunan Mertajasah, Bangkalan, belakangnya makam Sewona Holil, jarak 200 meter, untuk dibangun agar tidak dibaalwikan. Begitu, Kalau pengurus menara atau warga Kudus pengen memasang syahadah makam Sunan Kudus, bisa menghubungi saya sambungkan nanti yang masang Kiai Ilzamuddin langsung, karena beliau itu Dzurriyyat Sunan Kudus. Begitu Kiai untuk pesannya. Tapi sebenarnya masih berjam-jam yang pengen saya katakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih, syukron katsir, thank you very much, matur sekelangkung atas wejangan dari panjenengan Gus Maulana Ishaq, walaupun jenengan lebih muda dari saya tapi lebih tua ilmunya. Dan alhamdulillah matur suwun, semoga langkah panjenengan dari Kudus ke Surabaya sampai nanti kembali ke Kudus kembali dicatat oleh Allah tiap jengkalnya dengan catatan kebaikan. Amin, amin ya Allah. Amin. Dan terima kasih, semoga ini bisa kita amalkan bersama. Ini ciri khas contoh dari Gus atau ulama atau kiai ya, ahli agama kita di Nusantara ya. Bentuknya ya ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini, macam-macam. Tapi intinya kejujuran yang dikedepankan. Sifat sidik, amanah, tablik, fatonah, meniru sedikit saja dari Rasulullah. Jadi atas perhatian dan tulisan panjenengan semua, insya Allah nanti akan kami baca di lain waktu. Pak Yai Joko Samad bermimpi seperti itu sah, karena di dalam mimpi itu tidak ada perintah untuk maksiyah. Misalkan jenengan ketemu Rasulullah disuruh untuk meninggalkan sholat. Misalnya disuruh menjadi wali Pentagon, nah, ya jangan. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Jadi wali Pentagon nggak sesuai. Dan ketika kita memahami, menginterpretasi, mengasumsikan bahwa yang bertemu dalam mimpi saya itu adalah Rasulullah beneran atau tidak, datanglah ke guru yang mursyid atau mengerti, yang alim dan alamah untuk menakwil mimpi kita. Jangan sampai kita menakwili sendiri itu sesuai dengan kehendak hati, tapi dengan dasar emosi. Oh, saya benar ketemu Rasulullah, padahal bukan. Itu roh-roh yang muqaddasah yang lainnya. Datanglah kepada yang ahli, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, semoga bermanfaat dari penjelasan di dalam video ini. Untuk kita semua lebih berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi, gen Yahudi itu. Karena sudah sangat jelas bahwa mereka mengubah sejarah dan memalsukan makam dan membelokkan thariqat yang dibawa oleh Wali Songo. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.